Adit meremehkan Raka, menyebutnya pembantu. Raka diam. Nama saya Raka. Lengkapnya Raka Budi Santoso. Tapi di desa ini cukup Raka saja. Anak kandung dari Ibu Surti dan almarhum Bapak Jono. Petani padi yang hidupnya habis karena utang rentenir. Sekarang saya tinggal sendiri di gubuk tua di ujung sawah desa Kedungrejo, Jawa Tengah. Gubuk kayu reyot dengan atap bocor kalau hujan, lantai tanah yang becek, dan dinding yang rapuh dimakan rayap. Tapi ini rumah. Satu-satunya tempat yang pernah saya sebut milik. Saya bukan siapa-siapa. Bukan sarjana, bukan pengusaha, bukan pejabat. Saya cuma tukang ngarit. Setiap pagi, jam 5, saya sudah berdiri di tengah hamparan sawah, memotong rumput liar yang tumbuh liar di antara tanaman padi petani lain. Bayarannya kecil, cuma 20.000 sehari, kadang dibayar dalam bentuk beras atau sayur. Tapi itu cukup untuk makan nasi dan sambal, cukup untuk bayar listrik bulanan, cukup juga untuk kiriman bulanan ke adik saya, Dina, yang sedang kuliah jurusan keperawatan di Semarang. Desa kami terpencil. Jalan aspal hanya sampai pertigaan dekat pasar kecamatan. Selebihnya, jalan tanah yang licin kalau musim hujan. Tak ada minimarket, tak ada ojek online, bahkan sinyal HP pun sering hilang. Tapi orang-orang di sini hangat. Mereka tidak peduli kamu miskin atau kaya, yang penting sopan dan jujur. Itu nilai yang diajarkan ibu sebelum meninggal setahun lalu. Anakku, dunia ini kejam. Ya, tapi kalau hatimu bersih, Tuhan akan kasih jalan. Hari ini, langit kelabu sejak pagi. Angin bertiup kencang. Daun-daun pohon kelapa bergoyang seperti menari-nari sebelum badai. Saya baru selesai menyiangi sawah Pak Marto, dan hendak pulang lewat jalan kecil yang membelah hutan bambu menuju rumah. Tas karung usang berisi arit dan botol air minum digendong di bahu. Sepatu karet bolong saya basah oleh lumpur. Tapi saya tak peduli. Ini hari biasa. Hari-hari yang sama seperti kemarin. Dan kemarinnya lagi. Tapi Tuhan punya rencana lain. Di tengah perjalanan, saat hujan mulai turun rintik-rintik, saya mendengar suara aneh. Bukan gemuruh petir, tapi dentuman mesin mobil yang macet, mati-mati hidup. Suaranya keras, modern, bukan jenis mobil yang biasa lewat di desa kami. Mobil mewah mungkin. Saya menghentikan langkah, melihat ke arah jalan sempit yang membelok di antara pematang sawah. Di sana terparkir sebuah SUV putih mengilap mobil kota. Ban depannya nyangkut di lubang besar yang baru terbentuk karena hujan deras semalam. Dan di dekat mobil itu, berdiri seorang wanita. Dia memakai blazer biru gelap, rok pendek hitam, sepatu hak tinggi yang sekarang penuh lumpur. Rambutnya panjang, hitam diikat setengah. Wajahnya cantik, tapi bukan cantik biasa. Cantik seperti yang biasa saya lihat di majalah bekas yang dibuang tetangga kota. Mata besar, dagu tirus, bibir tipis tapi berwarna merah alami. Dia tampak panik memegang ponsel mencoba mencari sinyal. Di sampingnya, anak kecil sekitar 7 tahun memeluk boneka, kedinginan, bajunya basah. Saya ragu sejenak. Orang kota seperti mereka biasanya angkuh. Mereka datang ke desa hanya untuk liburan, selfie, lalu pergi tanpa peduli. Tapi anak itu, matanya berkaca-kaca. Dan ibunya, meski kuat berdiri, tangannya gemetar. Saya menarik napas lalu berjalan mendekat. Bu, butuh bantuan? Wanita itu menoleh. Matanya melebar. Mungkin karena saya berpenampilan kumal, kaos oblong robek, celana pendek compang-camping, wajah hitam oleh debu dan keringat. Tapi saya tak mundur. Iya, terima kasih, katanya cepat, suaranya lembut tapi tegang. Mobil saya mogok. Mesin mati tiba-tiba. Sinyal juga nggak ada. Saya harus ke acara amal di Balai Desa Nglorok. Tapi kayaknya kita tersesat. Ini jalan alternatif. Nggak banyak yang tahu, jawab saya. Saya bisa bantu dorong ke bengkel terdekat. Tapi harus cepat, hujan makin deras. Tanpa banyak bicara, saya langsung ke bagian belakang mobil. Wanita itu membantu dari dalam, menyalakan mesin saat saya dorong. Setelah beberapa kali gagal, akhirnya mesin menyala. Kami berhasil menepikan mobil ke pinggir jalan yang lebih aman. Terima kasih banyak, Mas. Katanya, napasnya masih tersengal. Kamu selamatkan kami. Saya hanya mengangguk. Namaku Raka, saya tinggal di desa sebelah. Saya Ayu, katanya mengulurkan tangan. Hei, ragu sebentar. Tangan saya kotor, kasar, penuh kapalan. Tapi ia tetap menunggu. Akhirnya saya jabat pelan. Kulitnya halus, seperti sutra. Ini anakku, Sekar. Lanjutnya, memanggil si gadis kecil. Sekar mengangkat kepala. Matanya coklat besar penuh rasa ingin tahu. Kakak tukang potong rumput ya? Tanyanya polos. Iya, saya tersenyum. Kadang-kadang aku bantu petani biar sawahnya bersih.
Aku suka sawah. Kemarin di sekolah kita belajar tentang padi. Katanya Riang Ayu tersenyum tapi matanya masih cemas. Mas Raka, tolong bantu kami sampai ke bengkel. Aku benar-benar harus ke acara itu. Kalau telat, donatur utama mungkin batal datang. Saya mengangguk. Ada bengkel kecil di desa saya. Tapi nggak bisa servis mobil mewah. Paling cuma bisa cek aki atau rem. Tapi saya tahu teknisinya bisa bantu. Ayu menghela napas lega. Aku ikut kamu. Asal sekarang nggak kedinginan. Saya langsung ambil tas karung, mengeluarkan jas hujan plastik tipis, punya cadangan. Pakai ini, Bu. Biar nggak basah. Ia menerima dengan senyum kecil. Kamu baik sekali. Perjalanan ke bengkel hanya 15 menit, tapi terasa sangat lama. Hujan deras, jalan becek, dan mobil harus didorong beberapa kali saat macet. Saya yang terbiasa dengan medan sulit, jalan di depan membimbing. Ayu duduk di mobil, menjaga Sekar yang mulai mengantuk. Saat tiba di bengkel, sebuah warung kecil dengan tenda biru. Pak Slamet, tukang tambal ban sekaligus montir dadakan, langsung keluar. Raka. Ada apa? Mobil kota nih, serunya. Setelah dicek, ternyata aki mobil soak dan sistem elektriknya korslet karena air masuk. Harus diganti, minimal 2 jam. Gak bisa diperbaiki cepat? Tanya Ayu cemas. Kalau buru-buru, saya bisa pinjam aki teman di kota. Tapi harus tunggu 1 jam, kata Pak Slamet. Ayu menunduk. Aku pasti telat. Tanpa pikir panjang saya bilang ke saya antar Bu Ayu pakai motor. Sekar bisa ikut. Motor saya kecil tapi kuat. Ayu menatap saya ragu. Tapi kamu basah semua. Saya biasa, Bu. Yang penting Ibu dan Sekar selamat. Akhirnya saya pinjam motor butut Pak Slamet. Ayu duduk di belakang dengan Sekar di pelukannya. Saya mengemudi pelan, hati-hati karena jalan licin. Hujan masih turun, tapi saya fokus pada jalan. Sesekali Ayu berteriak kecil saat motor nyaris tergelincir, tapi saya tenang. Sudah puluhan kali saya lewati jalan ini. Saat tiba di balai desa, acara sudah dimulai. Beberapa orang menyambut Ayu dengan panik. Ternyata dia CEO Yayasan Peduli Negeri, organisasi sosial besar yang fokus pada pendidikan anak desa. Ia datang untuk menyerahkan bantuan, buku, seragam, dan beasiswa. Saya diam di luar menunggu di bawah pohon. Tidak mau masuk. Saya merasa tidak pantas, tapi 15 menit kemudian, Ayu keluar. Basah, tapi matanya bersinar. Mas Raka, panggilnya. Terima kasih. Acara bisa dilanjutkan karena kamu. Donatur utama tetap datang, dan mereka setuju bantu pembangunan sekolah darurat. Saya hanya mengangguk malu. Ini uang untuk ongkos dan bantuanmu, katanya. Menyerahkan amplop coklat. Saya menolak. Nggak usah, Bu. Saya cuma bantu sesama. Ia tertegun. Serius, kamu nggak mau? Saya nggak butuh. Yang penting Ibu dan Sekar aman. Ia menatap saya lama. Lalu saya tanpa aba-aba, ia membuka dompet, mengeluarkan kartu nama. Simpan ini. Kalau suatu hari kamu butuh bantuan, apa-apa? Habang isai. Saya terdiam. Kartu itu mewah, cetakan emas, alamat kantor di Jakarta Selatan. Saya, cuma tukang arit, Bu. Tapi kamu punya hati yang lebih berharga dari semua uang di dunia ini, katanya pelan. Hujan mulai reda. Langit perlahan cerah. Sekar lari ke saya, memeluk kaki saya. Terima kasih, Kak Raka. Aku doakan kamu bahagia. Saya tersenyum, rasanya aneh. Hangat. Seperti sesuatu yang lama mati tiba-tiba bernyala lagi. Beberapa jam kemudian saya kembali ke bengkel. Mobil Ayu sudah siap. Ira memberi hormat dari jendela mobil. Semoga kita bertemu lagi, Mas Raka. Saya melambaikan tangan. Tidak menyangka bahwa pertemuan singkat ini akan mengubah hidup saya selamanya. Tapi ada satu hal yang tidak saya ceritakan padanya. Saat ia menyentuh tangan saya tadi, ia pasti merasakan panasnya bekas luka bakar di punggung tangan kanan saya. Bekas malam mengerikan itu. Malam ketika saya gagal menyelamatkan ibu saya dari kobaran api pabrik tekstil yang terbakar. Malam saat Kizera berjanji pada diri sendiri, saya akan jadi orang yang selalu menolong, meskipun dunia tak pernah menolong saya. Dan mungkin, kali ini, Tuhan sedang membalas janji itu. Hujan sudah lama berhenti, tapi bekasnya masih melekat di tanah desa. Lumpur tebal, genangan air di mana-mana, dan bau tanah basah yang khas. Saya kembali ke gubuk setelah mengantar Ayu ke acara amalnya. Badan pegal, pakaian basah, sepatu bolong penuh lumpur. Tapi entah kenapa, hati saya terasa ringan seperti belum pernah saya rasakan sejak ibu meninggal. Saya duduk di ambang pintu gubuk, memandang sawah yang mulai tenang.
Angin sore membawa suara kodok dan jangkrik. Di atas rak kayu tua, ada foto hitam putih. Saya, Dina, dan ibu berdiri di depan rumah sebelum terbakar. Senyum kami lebar. Meski hidup serba kekurangan. Dina sekarang kuliah di Semarang, jurusan keperawatan. Setiap bulan, saya kirim uang hasil potong rumput, tambal ban, atau kerja serabutan. Cukup untuk biaya kuliah, kos, dan makan. Saya tak pernah minta balas budi. Bagi saya, melihat Dina bisa sekolah adalah hadiah terbesar dari Tuhan. Malam itu, saya masak nasi dengan sambal terasi dan ikan asin. Makan sendirian. Radio rusak karena listrik padam. Jadi saya hanya duduk, menatap langit malam yang penuh bintang. Desa kami gelap, tapi langitnya terang. Kadang saya berpikir, mungkin orang-orang kota tidak pernah melihat bintang sebanyak ini. Terlalu banyak lampu, terlalu banyak hiruk-pikuk. Tapi tiba-tiba, suara motor besar memecah kesunyian. Bukan motor biasa. Suaranya halus, modern. Saya keluar, waspada. Siapa yang datang ke desa tengah malam begini? Dan saya terkejut. Di depan gubuk, sebuah mobil SUV putih, sama seperti milik Ayu, berhenti pelan. Pintu terbuka, dan dia keluar. Ayu masih memakai blazer. Birunya tapi kali ini dengan kaos panjang dan celana jeans. Rambutnya diurai. Wajahnya tampak letih, tapi matanya tajam, penuh tekad. Mas Raka, panggilnya. Saya berdiri kaku. Bu Ayu, ada apa? Kok sampai ke sini? Bisa bicara sebentar? Tanyanya pelan. Saya mengangguk, bingung. Saya tarik bangku bambu keluar, menyuruhnya duduk. Ia menolak, lebih memilih berdiri. Sejak tadi siang, aku tidak bisa berhenti memikirkan kamu, katanya langsung. Caramu menolong tanpa pamrih, sikapmu yang tenang, cara kamu memperlakukan Sekar, saya tertunduk. Saya cuma manusia biasa, Bu. Tidak, potongnya. Kamu beda. Aku hidup di dunia yang penuh kepura-puraan. Di kantor, semua tersenyum, tapi di belakang, mereka ingin menjatuhkan. Rekan kerja bilang sayang, padahal hanya ingin naik jabatan lewat aku. Pria-pria kaya mendekati aku bukan karena cinta, tapi karena nama besar perusahaanku, warisan suami yang meninggal 2 tahun lalu. Saya diam, mendengar, tidak mengerti sepenuhnya tapi merasakan beban di balik kata-katanya. Aku butuh tameng, lanjutnya, napasnya berat. Aku butuh seseorang yang bisa menjadi suami, secara hukum dan sosial, tapi tidak menuntut cinta atau harta. Hanya 1 tahun, kontrak. Kamu tinggal bersamaku, bersikap seperti suami, melindungiku dari orang-orang yang ingin memanfaatkanku. Dan sebagai imbalannya, ia mengeluarkan amplop tebal dari tasnya. Ini uang tunai 50 juta, dan janji, aku akan bayar seluruh biaya kuliah adikmu sampai lulus. Dunia seperti berhenti. 50 juta? Itu lebih dari 2 tahun penghasilan saya. Dan biaya kuliah Dina? Hampir 200 juta. Saya bisa saja menangis di tempat. Tapi saya tidak langsung senang. Saya curiga. Maaf, Bu. Maksudnya, apa untungnya buat Ibu? Kenapa saya? Saya cuma tukang arit. Bukan pengacara, bukan pengusaha. Ayu menatap saya lurus. Karena kamu jujur. Karena kamu tidak takut pada kemiskinan, dan karena kamu punya hati yang bersih. Aku butuh orang seperti itu, bukan aktor, bukan penipu. Aku butuh kejujuran, meskipun dalam bentuk kontrak. Saya mundur selangkah. Kepala pusing. Ini gila. Menikah? Dengan wanita seperti Ayu? Tinggal di Jakarta? Menjadi suami walau hanya pura-pura? Saya nggak pantas, Bu. Orang desa seperti saya? Bagaimana kalau nanti diejek? Dibilang, cari muka. Dina juga pasti malu. Tidak ada yang harus tahu asal-usulmu kalau kamu tidak mau, katanya cepat. Kita bisa bilang kamu mantan tentara, atau wira swasta. Atau bahkan, kamu yang atur ceritanya. Yang penting, kamu aman di sampingku. Dan aku butuh perlindungan. Bukan fisik semata, tapi secara emosional. Aku lelah terus dicoba direbut oleh orang-orang yang tidak mencintaiku, hanya statusku. Saya menatap foto keluarga di dalam gubuk. Dina tersenyum lebar, memegang ijazah SMA-nya. Ia bercita-cita jadi perawat desa. Tapi biayanya besar. Beasiswa parsial, tapi tetap butuh dukungan.
Jika saya menolak, Dina mungkin harus kerja paruh waktu sampai sakit. Atau bahkan drop out. Tapi jika saya terima, saya akan meninggalkan desa, meninggalkan sawah yang saya rawat, meninggalkan kenangan ibu, dan masuk ke dunia yang asing, dunia yang mungkin tidak akan pernah menerima saya. Aku butuh waktu, bisik saya akhirnya. Ayu mengangguk. Besok sore, aku tunggu jawabanmu. Aku akan kirim mobil jemput. Ia pergi. Mobilnya lenyap di kegelapan jalan tanah. Saya duduk kembali, tidak bisa tidur. Otak saya berputar-putar. Bayangan Dina, wajah Ayu, suara Sekar yang memeluk kaki saya, ucapan ibu. Yang penting hatimu bersih. Apakah ini dosa? Menikah demi uang, tapi bukankah saya juga ingin melindungi? Bukankah saya selalu ingin menolong? Kalau ini cara saya menolong keluarga, apakah itu salah? Pagi harinya saya pergi ke makam ibu. Berdoa lama, menyentuh nisan batu sederhana itu. Bu, aku dapat tawaran. Bukan tawaran biasa. Aku bisa bantu Dina. Tapi harus pergi. Harus jadi orang lain. Apa yang harus ibu lakukan kalau jadi aku? Angin berhembus pelan. Daun-daun bergoyang. Tidak ada jawaban. Tapi hati saya mulai tenang. Siangnya, saya telepon nomor di kartu nama Ayu. Saya terima, kata saya, suara gemetar. Tapi satu syarat, saya tidak boleh disentuh oleh siapapun sebagai pembantu. Saya suamimu, walau hanya kontrak, dan saya ingin tetap jujur. Tidak bohong soal asal-usul saya. Kalau nanti orang tahu, biarlah mereka tahu bahwa tukang arit bisa jadi suami seorang CEO. Ada jeda di seberang sana. Lalu suara Ayu, pelan, hampir berbisik. Terima kasih Raka, aku janji, kamu akan diperlakukan dengan hormat. 3 hari kemudian, sebuah mobil mewah datang menjemput saya. Tetangga berkerumun, heran, bertanya-tanya. Ada yang bilang saya dapat warisan, ada yang bilang saya jadi pembantu kaya. Saya tidak marah, saya hanya angkat koper kecil, pandang foto keluarga terakhir kali, lalu masuk ke mobil. Desa Kedung Rejo perlahan menghilang di belakang. Saya tidak tahu apa yang menunggu di Jakarta. Tapi saya tahu satu hal, hidup saya tidak akan pernah sama lagi. Dan entah mengapa, di tengah rasa takut itu, ada sedikit harapan, seperti benih yang baru ditanam di tanah basah. Mungkin kali ini saya bukan hanya yang diselamatkan, mungkin saya juga akan menyelamatkan seseorang. Jakarta pertama kali saya lihat dari jendela mobil. Sebuah kota raksasa yang tak pernah tidur. Gedung-gedung tinggi menjulang seperti hutan beton. Lampu-lampu menyala siang malam, kendaraan bergerak tanpa henti bagai sungai aspal yang mengalir deras. Suaranya bising, udaranya panas dan pengap, bau knalpot bercampur parfum mahal dan makanan cepat saji. Saya duduk di kursi belakang SUV Ayu, memeluk koper kecil berisi pakaian lusuh, arit tua, dan foto keluarga. Hati saya berdebar-debar. Seperti anak kecil yang masuk gua gelap tanpa tahu apa yang ada di ujungnya. Saat mobil berhenti di depan gerbang rumah mewah dengan pagar besi elektrik dan kamera CCTV di setiap sudut, saya hampir tidak percaya. Inilah rumahku, kata Ayu pelan, membuka pintu. Dan sekarang, rumah kita, rumah itu besar. Sangat besar. Lantai marmer putih, tangga melingkar, lukisan-lukisan mahal di dinding, lampu kristal di langit-langit. Di tengah ruang tamu, ada sofa kulit hitam yang tampak terlalu sempurna untuk diduduki. Saya berdiri di ambang pintu, sepatu lumpur masih basah dari desa, merasa seperti penjahat yang salah masuk istana. Masuklah, Raka, kata Ayu, tersenyum tipis. Ini bukan museum. Ini tempat tinggal, Kai. Saya melangkah pelan, hati-hati, seolah lantainya bisa pecah. Tapi baru beberapa detik, seorang perempuan paruh baya datang dari dapur. Rambutnya diikat rapi, memakai apron biru. Bu Ayu sudah pulang? Katanya ramah. Lalu menatap saya. Ini? Mbak Tini, ini suamiku, Raka. Mulai hari ini dia tinggal di sini. Mbak Tini terdiam. Matanya melebar sedikit. Tapi ia cepat menguasai diri. Oh, iya Pak Raka, selamat datang. Saya yang ngurus rumah. Saya wanita mengangguk kaku. Terima kasih Mbak. Ia balas mengangguk. Tapi matanya menyapu dari kepala sampai kaki saya. Dari kaos oblong robek sampai sepatu bolong. Saya tahu apa yang ia pikir. Apa-apaan ini? Suami Bu Ayu kok kayak tukang kebun? Tapi saya diam. Saya janji pada diri sendiri, tidak akan marah, tidak akan rendah diri.
Dan saya di sini bukan sebagai pembantu. Saya di sini sebagai suami. Ayu mengantar saya ke kamar tamu yang telah disiapkan, kamar besar dengan tempat tidur king size, AC, TV layar datar, kamar mandi dalam. Kamu bisa pakai kamar ini dulu. Nanti kita bicara soal pembagian ruang. Saya duduk di tepi kasur, meremas spray halus. Rasanya aneh. Semua terlalu bersih, terlalu mewah. Saya belum pernah tidur di kasur empuk begini. Bahkan saat kerja serabutan di kota, saya hanya tidur di emper toko atau angkringan. Aku ingin bicara aturan, kata Ayu. Duduk di kursi kayu di sudut kamar. Kita sepakat ini kontrak 1 tahun. Jadi, tidak ada hubungan intim. Kita hidup bersama, tapi tetap menjaga batas. Kamu boleh bebas, tapi harus hormat pada privasiku. Dan aku juga harus hormat pada privasimu. Saya mengangguk. Saya mengerti, Bu. Ibu? Ia mengernyit. Di rumah, panggil aku Ayu. Di luar, kamu bisa panggil sayang atau istri kalau situasinya butuh kesan harmonis. Tapi jangan dipaksakan. Baik. Ayu, kami saling pandang sejenak. Ada ketegangan, tapi juga semacam pengertian yang samar. Seperti dua orang asing yang tahu mereka harus bekerja sama, meski belum percaya sepenuhnya. Hari pertama berlalu dengan canggung. Saya mencoba membiasakan diri. Mandi dengan shower yang airnya deras sekali, nyaris membuat saya terpeleset. Makan malam di meja makan panjang dengan garpu, pisau, sendok kecil, sendok besar. Saya bingung mana yang dipakai untuk apa. Saat saya salah pakai sendok sup untuk makan nasi, Mbak Tini nyaris tertawa. Ayu langsung menyadari, lalu dengan tenang berkata, Raka lebih suka makan pakai tangan, Mbak. Biarin aja. Yang penting bersih. Saya menatapnya, berterima kasih dalam hati. Tapi yang benar-benar mengubah segalanya adalah, sekarit anak itu datang ke kamar saya pagi-pagi, memakai piyama bergambar kelinci. Pak Rak? Panggilnya pelan, ya nak? Boleh main sama kamu? Saya mengangguk. Kami duduk di lantai, saya ajari dia cara membuat pesawat kertas dari koran bekas. Ia tertawa riang saat pesawatnya terbang jauh ke sudut kamar. Kamu beda dari Papa Dito, katanya tiba-tiba. Papa Dito? Calon ayahku dulu. Tapi Mama marah-marah terus kalau dia datang, katanya dia jahat. Saya terdiam. Drakingani ikut campur, tapi kamu baik, lanjutnya. Kemarin kamu selamatkan kami. Aku doakan kamu jadi ayahku yang sebenarnya. Dada saya sesak. Anak ini polos. Tidak tahu siapa-apa tentang kontrak, tentang status sosial, tentang pura-pura. Saya hanya terapkan, aman, hangat, dicintai. Sejak hari itu, saya mulai mencari cara untuk berguna. Saya tidak mau cuma duduk-duduk dapat uang. Saya minta izin ke Ayu untuk membersihkan halaman belakang. Rumputnya tinggi, bunga-bunga layu, kolam ikan kotor. Saya ambil peralatan dari gudang, tapi semua terlalu modern, terlalu rumit. Akhirnya saya minta dibelikan arit kecil. Saat saya mulai potong rumput dengan cara tradisional, Mbak Tini mengintip dari dapur. Heran. Pak Raka, kan ada mesin potong. Tapi arit lebih presisi, jawab saya. Dan lebih tenang, saya kerja seharian. Saat malam tiba, halaman sudah rapi, kolam bersih. Bunga diberi pupuk kompos dari daun kering. Ayu datang berdiri di teras. Kamu benar-benar tukang kebun ya? Katanya setengah bercanda. Bukan cuma kebun, jawab saya. Tapi juga hati. Tanah yang dirawat pasti akan berbuah. Ia menatap saya lama. Lalu tersenyum. Senyum pertama yang tulus sejak saya datang. Beberapa hari kemudian, saya mulai perhatikan rutinitas Sekar. Ia les piano, les bahasa Inggris, les renang, tapi wajahnya selalu lelah. Saat saya tanya, ia bilang, Mama bilang aku harus jadi anak hebat. Supaya nggak seperti dia dulu, diremehin karena nggak punya pendidikan. Sore itu, saya ajak Sekar ke taman kota terdekat. Bukan untuk belajar, tapi untuk bermain. Kami terbang layang-layang dari plastik bekas dan bambu. Kami cari capung, tangkap semut, bikin rumah dari ranting. Ia tertawa tanpa henti. Aku jarang main begini, katanya. Guru les bilang main itu buang waktu. Main itu belajar juga, kata saya. Belajar alam, belajar sabar, belajar bahagia. Saat pulang, Ayu marah. Kenapa kamu bawa dia main-main? Dia harus latihan piano. Dia anak-anak Ayu, jawab saya tenang. Bukan mesin. Kalau otaknya capek, hatinya juga sakit. Ayu terdiam. Pandangannya kosong, lalu pelan-pelan ia duduk. Kadang, aku lupa kalau dia masih kecil, bisiknya. Aku terlalu sibuk melindunginya dari dunia, sampai lupa biarkan dia menikmati dunia. Malam itu, saya lihat Ayu duduk di kamar Sekar, memeluknya erat.
Mendongeng tanpa buku. Hanya dari hati. Dan saya tahu, saya mulai berarti. Bukan karena uang, bukan karena jabatan. Tapi karena kehadiran. Perlahan, saya mulai merasa, ini bukan cuma kontrak, ada sesuatu yang tumbuh. Pelan, diam-diam, seperti akar yang sudah nembus tanah mencari sumber air. Saya masih tukang arit, tapi mungkin di rumah ini, saya boleh juga bisa menjadi sesuatu yang lain. Hari ini adalah hari pertama saya menginjak kantor Ayu. Bukan sebagai tamu, bukan sebagai pekerja bawah tanah, tapi sebagai suami. Ayu memintaku datang, bukan untuk bekerja, tapi untuk hadir dalam rapat penting perusahaan. Aku butuh kamu di sana, katanya pagi tadi, matanya berkaca-kaca karena stres. Ada investor besar yang datang. Mereka ingin tahu soal kehidupan pribadiku. Aku tidak mau mereka mengira aku wanita yang bisa dimanfaatkan. Saya berdiri di depan cermin kamar, merapikan kemeja putih dan celana panjang hitam yang baru dibelikan Ayu. Kainnya halus, asing di kulit saya yang biasa pakai kaos oblong. Dasi? Saya masih belum bisa simpul dengan benar. Untungnya, Ayu membantu. Tenang saja, katanya sambil merapikan kerah saya. Kamu tidak harus bicara banyak. Cukup duduk di sampingku. Pegang tanganku kalau perlu. Biar mereka tahu, aku punya pelindung. Saya menatap bayangan saya di cermin. Orang desa yang mencoba jadi bagian dari dunia lain. Tapi bukan berpura-pura, hanya mencoba. Perjalanan ke kantor memakan waktu hampir 2 jam karena macet. Gedung perkantoran itu menjulang setinggi langit. Kacanya mengilap seperti cermin. Di lobi, orang-orang berpakaian rapi, wajah tegang, berbicara cepat lewat telepon. Saya merasa seperti alien yang salah planet. Ayu, sudah datang? Seru seorang pria muda tersenyum lebar. Ipim kai kemeja slim fit, rambut disisir rapi, jam tangan mahal tergantung di pergelangan. Matanya langsung melirik saya. Siapa ini? Adit, ini suamiku. Raka, kata Ayu, suaranya dingin namun percaya diri. Dia akan hadir dalam rapat hari ini. Adit menyodorkan tangan. Senyumnya lebar, tapi matanya menghakimi. Selamat. Baru dengar kabar pernikahanmu. Tidak sempat datang karena sedang di luar kota. Tapi kami menikah dengan... It's menenap saya dari kepala sampai kaki. Tukang kebun ya? Saya diam Twitter reacts. Tapi di dalam darah mendidih. Tukang arit koreksi saya pelan. Dan Petani. Bukan pembantu, Adit tertawa kecil. Iya, maaf, tapi serius Ayu. Kamu yakin? Ini bukan strategi publikasi atau apa? Ayu menatapnya tajam. Ini pernikahan nyata, Adit. Dan aku harap kamu bisa bersikap profesional. Rapat dimulai di ruang pertemuan lantai 12. Investor dari Singapura datang, membahas proyek perumahan sosial. Saya duduk di samping Ayu, jarang bicara, hanya mendengarkan. Tapi saya perhatikan cara Adit memandang Ayu, seperti predator yang mengintai mangsa. Saat Ayu bicara soal visi perusahaan, ia menyela dengan nada genit. Kamu selalu punya ide brilian, Ayu. Sayang sekali mantanmu tidak bisa hargai itu. Saya mencatat semuanya. Malam setelah rapat selesai, saya keluar lebih dulu. Butuh udara segar. Berjalan-jalan di taman kecil di belakang gedung. Di sanalah saya melihatnya, Adit sedang menelepon, berdiri di balik pohon. Suaranya rendah, tapi cukup keras bagi saya yang telinga terlatih oleh alam. Iya, cewek itu tetap cantik. Tapi otaknya mulai kacau. Nikahi tukang kebun? Gila, pasti cuma acting. Nanti kalau dia bosan aku siap ambil alih. Apalagi sekarang dia butuh investor, saya bertanding. Dadaku naik turun. Tapi saya tidak marah. Saya sudah terlalu sering marah pada dunia yang merendahkan saya. Kali ini saya pilih tenang. Esok harinya, saat saya sedang menyiram tanaman di teras rumah, mobil Adit tiba-tiba datang. Tanpa izin, ia masuk pagar, berjalan santai seperti tuan rumah. Halo Raka, sapanya sinis. Aku cuma mau ngobrol sama Ayu. Soal proyek baru, penting. Saya berdiri, tetap memegang selang air. Bu Ayu sedang meeting online. Tidak bisa diganggu. Oh, kamu jadi penjaganya sekarang? Ejeknya. Lucu juga. Tukang kebun jadi bodyguard, saya matikan selang. Meletakkannya perlahan. Saya suaminya, kata saya, suara tenang tapi tegas. Dan istri saya tidak menerima tamu seperti Anda. Adit tertawa keras. Tamu, aku rekan bisnisnya. Kamu pikir kamu siapa? Anak desa yang dikasih uang terus dikira jadi manusia? Saya tidak mundur. Melangkah maju 1 langkah. Saya mungkin bukan sarjana. Bukan pengusaha. Bukan orang kota. Tapi saya tahu satu hal, harga diri. Dan Ayu, istri saya, punya lebih dari cukup. Dia tidak butuh pria yang hanya datang untuk mengambil, menghina, dan pergi.
Kalau kamu mau bicara bisnis, janji resmi. Kalau tidak, saya menatap lurus ke matanya. Jangan ganggu keluargaku lagi. Adit terdiam. Wajahnya memerah. Ia mencoba ketawa lagi. Tapi kali ini terdengar dipaksakan. Kamu gila. Ayu pasti menyesal nikahi kamu. Ia pergi dengan langkah cepat. Tapi saya tahu, ini belum selesai. Beberapa hari kemudian, Ayu pulang dengan wajah muram. Ada apa? Tanya saya. Video dari CCTV taman kantor. Tersebar, katanya pelan. Video kamu menghadapi Adit. Semua karyawan lihat. Bahkan ada yang unggah ke grup WhatsApp perusahaan. Saya menghela napas. Dan mereka menertawaiku ya. Ayu mengangkat wajah. Matanya bersinar aneh. Tidak, mereka kagum. Saya terkejut. Aku kira mereka akan bilang kamu kasar. Tapi malah sebaliknya. Mereka bilang, kamu luar biasa. Tenang, tegas, tidak emosional. Padahal dihina habis-habisan. Besiran apa, bahkan bilang kamu lebih layak jadi direktur daripada Adit. Saya tertawa kecil. Itu lucu. Aku cuma melindungi istriku. Tapi kamu melakukannya dengan martabat, kata Ayu. Tanpa kekerasan, tanpa teriakan, hanya kebenaran. Malam itu saya duduk di teras, menatap bulan. Mbak Tini datang, membawakan teh hangat. Pak Raka, katanya pelan. Maaf kalau saya dulu meragukan Bapak, tapi sekarang saya lihat sendiri. Bu Ayu lebih tenang, Sekar lebih sering tertawa. Rumah ini terasa lebih hangat, saya tersenyum. Terima kasih Mbak, dan soal Adit, dia sudah dipanggil HRD. Katanya, ada laporan perilaku tidak pantas, termasuk percakapan pribadi yang direkam. Saya mengangguk. Tidak heran, di zaman sekarang semua ada kameranya. Tapi yang membuat saya terdiam adalah satu pesan dari nomor tak dikenal. Kamu mungkin tukang arit, tapi kamu potong rumput liar yang tumbuh di hati orang. Steknya medekangke, saya tidak tahu siapa yang kirim. Tapi rasanya seperti restu. Untuk pertama kalinya, saya merasa bukan cuma bertahan di dunia ini. Saya mulai bermakna. Meski kontrak ini hanya sementara, saya tidak lagi merasa seperti orang asing. Saya mulai merasa seperti bagian dari sesuatu yang lebih besar. Hari itu, udara Jakarta terasa lebih berat dari biasanya. Panas menyengat, asap kendaraan menggantung di langit seperti kabut racun. Tapi bukan cuaca yang membuat dadaku sesak, melainkan undangan yang Ayu terima pagi tadi. Gala dinner perusahaan, investor strategis dan mitra baru. Dan di daftar tamu VIP, tertulis satu nama yang membuat wajah Ayu langsung memucat, Dito. Aku tidak tahu dia akan datang, bisik Ayu. Duduk di sofa ruang keluarga. Tangannya gemetar memegang kertas cetak undangan. Dia mantan suamiku, mantan pacarku sebelum menikah. Kami putus karena dia selingkuh. Tapi setelah suamiku meninggal, dia muncul lagi. Bilang dia menyesal. Tapi aku tahu, dia hanya ingin akses ke perusahaanku. Saya diam, mendengarkan. Tidak banyak bertanya. Tapi di dalam ada rasa aneh, bukan cemburu belum. Lebih seperti waspada. Seperti saat saya mendengar suara ular di sawah, tenang, tapi siap melompat kalau diperlukan. Kamu harus datang bersamaku, kata Ayu tiba-tiba, menatap saya. Aku butuh kamu di sana. Sebagai suami, bukan cuma simbol, tapi sebagai pelindung, saya mengangguk. Aku siap, malam acara tiba. Saya memakai jas hitam yang baru dibeli Ayu. Kali ini ukurannya pas, kainnya halus, dasinya biru tua, senada dengan bajunya. Sekar ikut juga, memakai gaun kecil berenda. Rambutnya dikepang dua. Dia memeluk saya erat sebelum masuk mobil. Jangan biarkan Papa Dito bawa Mama pergi, ya? Bisiknya. Saya mengelus kepalanya. Tidak akan, Nak. Aku janji. Gedung pertemuan mewah di kawasan Sudirman. Lampu kristal bergantung di langit-langit tinggi. Para tamu berpakaian elegan. Pelayan membawa sampahnya di nampan perak. Musik klasik dimainkan oleh orkestra kecil di sudut ruangan. Semua terlihat sempurna. Tapi saya tahu di balik kemewahan ini ada racun. Kami tiba bersama. Saya pegang lengan Ayu bukan karena gaya, tapi karena ia gemetar. Begitu kami masuk, semua mata tertuju. Beberapa bisik-bisik, itu suaminya. Kok beda banget? Tapi saya angkat kepala. Tidak mundur. Lalu dia muncul. Dito tinggi, tampan, kulit putih, rambut disisir rapi, jam tangan Rolex mengilap di pergelangan. Ia berjalan ke arah kami dengan senyum lebar. Tapi matanya dingin. Predator yang sedang berburu. Ayu, katanya, suara rendah dan percaya diri. Kamu tetap cantik, tapi matanya menyapu saya lalu tertawa kecil. Ini suamimu? Anak desa yang kau sewa?
Ayu hendak menjawab, tapi saya maju selangkah. Raka, kata saya, mengulurkan tangan. Suami Ayu, senang bertemu Anda. Dito menatap tangan saya. Kasar, kapalan, bekas luka bakar masih terlihat. Ia tidak jabat. Malah berkata, kamu tahu apa tentang bisnis investasi dunia nyata? Atau cuma bisa potong rumput dan makan nasi asem? Beberapa orang di dekat kami mulai memperhatikan. Ada yang merekam diam-diam, saya tetap tenang. Saya tahu soal tanah, soal akar, soal bagaimana sesuatu yang kecil bisa tumbuh jadi besar kalau dirawat dengan benar. Tapi saya juga tahu bagaimana sesuatu yang busuk di dalam bisa hancurkan bangunan termegah. Meski luarnya indah, Dito tertawa keras. Lucu, ternyata tukang kebun juga bisa bicara filosofi. Bukan filosofi, jawab saya. Hidup. Ayu menarik lengan saya. Ayo pergi. Acara ini tidak penting, tapi Dito menghalangi jalan. Tunggu, aku punya proposal. Ingin beli saham mayoritas perusahaanmu. Harga bagus. Sangat bagus, tapi dengan satu syarat. Matanya menatap Ayu. Kamu kembali padaku. Ruangan sunyi. Semua diam. Bahkan musik seolah berhenti. Ayu berdiri kaku. Wajahnya pucat. Tapi saya merasakan genggamannya menguat di lengan saya. Saya melangkah maju lagi. Maaf, kata saya pelan, tapi cukup keras agar semua dengar. Tapi istri saya sudah punya suami. Dan suaminya tidak akan menjual cintanya. Apalagi hatinya. Dito mendekat, suaranya berbisik marah. Kamu pikir kamu bisa melindunginya? Kamu bahkan gak bisa beli sepatu baru. Ayu butuh pria sejati, bukan boneka kontrak. Saya menatapnya lurus. Pria sejati bukan yang punya uang atau jam tangan mahal, tapi yang bisa menjaga kepercayaan, yang tidak mengkhianati, yang tidak menggunakan perempuan untuk naik pangkat. Kamu bukan pria. Kamu parasit, wajah Dito memerah. Ia hapur menirengir, tapi keamanan datang melerai. Acara berakhir cepat. Banyak tamu pergi lebih awal, tapi bukan karena malu, melainkan karena mereka menyaksikan sesuatu yang langka, keberanian tanpa kemewahan. Di mobil, Ayu menangis. Bukan karena takut, tapi karena lega. Terima kasih, bisiknya. Kepala bersandar di bahu saya. Kamu lindungi aku seperti suami sungguhan. Saya mengelus rambutnya. Karena bagiku, kamu sudah jadi istri sungguhan. Meskipun ini kontrak, ia mengangkat wajah, matanya basah. Kenapa kamu begitu baik? Saya tersenyum tipis. Karena kamu mengajarkanku bahwa kebaikan itu bisa dibalas. Dengan percaya. Dengan memberi kesempatan. Beberapa hari kemudian, saya dapat kabar dari Mbak Tini. Pak Raka, tadi Bu Ayu dapat telepon dari HRD. Dito menarik tawaran investasinya. Katanya perusahaannya tidak cocok dengan nilai-nilai manajemen saat ini. Saya tertawa kecil. Nilai-nilai. Seperti suami tukang arit, Mbak Tini ikut tertawa. Kayaknya iya, tapi yang lucu, beberapa investor lain malah bilang tertarik karena Pak Raka hadir di gala dinner. Katanya, perusahaan yang dipimpin wanita yang punya suami seperti Bapak pasti punya integritas. Saya terdiam, tidak menyangka bahwa kehadiran saya, orang desa, tukang arit, lulusan SMP, bisa menjadi simbol kekuatan, pelarian. Tapi yang benar-benar mengguncang hati saya adalah malam itu. Saat saya hendak masuk kamar, Sekar berlari memeluk kaki saya. Pak Rak, bisiknya, mata berkaca-kaca. Nggak mau kamu pergi. Kalau kamu pergi, aku nggak mau punya ayah lagi. Aku cuma mau kamu. Saya jongkok, memeluknya erat. Rasanya seperti ada sesuatu yang pecah di dada. Setatut yang lama saya kunci rapat-rapat, saya mulai sadar. Kontrak ini memang hanya 1 tahun, tapi ikatan yang tumbuh, itu bukan sesuatu yang bisa dihitung pakai waktu, atau uang, atau status, ada yang lebih dalam. Dan meskipun saya belum berani menyebutnya, cinta mungkin sudah lama masuk, pelan-pelan, seperti embun di pagi hari tanpa saya sadari. Hujan turun gerimis sejak pagi. Langit kelabu, seperti mencerminkan perasaan kami yang belum sepenuhnya pulih setelah insiden dengan Dito. Tapi di tengah suasana tegang itu, Ayu tiba-tiba mengusulkan sesuatu yang mengejutkan. Kita liburan, katanya saat sarapan, sambil menyodorkan secangkir kopi untuk saya, hitam, tanpa gula, seperti yang saya suka. Ke desa? Ke rumahmu? Saya terdiam, sendok di tangan berhenti mengaduk nasi uduk. Desa, Sekar, kamu yakin? Justru karena ada Sekar, jawabnya pelan. Dia butuh tahu dari mana kamu berasal. Butuh tahu siapa suami kontraknya sebenarnya.
Bukan hanya dari cerita, tapi dari tanah, dari udara, dari jejak kakimu. Sekar melompat girang. Aku mau lihat sawah. Aku mau main lumpur. Saya tertawa kecil. Tapi hati saya berdebar. Membawa mereka ke Kedung Rejo bukan sekadar pulang. Ini seperti membuka laci terkunci yang sudah lama saya kubur. 3 hari kemudian, mobil SUV hitam melaju pelan menyusuri jalan tanah berlubang menuju desa Kedung Rejo. Pemandangan berubah drastis dari Jakarta yang beton dan hiruk-pikuk menjadi hamparan sawah hijau, pohon kelapa melambai, anak-anak berlari tanpa alas kaki. Sekar menempel di jendela, matanya bersinar. Ini beneran desa, Para? Lebih indah dari gambar di buku. Saya tersenyum. Iya, Nak. Ini rumahku. Kami disambut hangat oleh tetangga. Ada yang heran, ada yang bangga. Wah, Raka bawa istri dan anaknya. Cantik banget, kayak artis. Saya hanya tersenyum malu, memperkenalkan Ayu sebagai istriku tanpa embel-embel kontrak. Di sini tidak perlu penjelasan panjang. Yang penting, kami datang dengan hati. Mbak Siti, tetangga sebelah, langsung menyediakan makan siang, nasi hangat, sayur lodeh, ikan bakar, sambal tomat. Anak muda kota harus coba makan asli desa, katanya riang. Sore harinya saya ajak Ayu dan Sekar jalan-jalan ke sawah. Kami duduk di pematang, menatap matahari yang perlahan tenggelam di balik perbukitan. Angin sore membawa bau tanah basah dan padi yang mulai menguning. Disinilah aku bekerja tiap hari, kata saya. Memotong rumput, membantu petani, kadang narik bajak kalau diminta. Hidup sederhana, damai. Ayu menggenggam tangannya sendiri. Aku iri, Raka. Di kantorku, orang berebut kursi saling menjatuhkan. Tapi di sini, semua saling bantu, seperti keluarga. Sekar lari-lari kecil, mengejar capung. Aku mau tinggal di sini. Nggak mau balik ke kota. Saya tertawa. Tapi kemudian, pandangan saya tertuju pada sebuah reruntuhan di ujung desa. Rumah tua yang terbakar, dindingnya hitam, atapnya roboh, dikelilingi semak belukar. Ada apa di sana? Tanya Ayu melihat arah tatapan saya. Saya menelan ludah. Lama. Rumah masa kecilku. Kami berjalan ke sana. Sekar berjalan pelan, agak takut. Kenapa rumahnya hitam, Pak Rak? Terbakar, jawab saya pelan. 6 tahun lalu. Di depan pintu yang sudah tidak ada, saya duduk di batu besar. Ayu dan Sekar duduk di samping saya. Hening sejenak, hanya suara angin dan burung pipit yang berkicau. Lalu saya mulai bercerita. Dulu bapakku kerja di pabrik tekstil kecil dekat desa. Gajinya kecil, tapi dia bangga bisa memberi makan kami. Tapi suatu hari pabrik itu bangkrut. Bosnya kabur, utang menumpuk. Rentenir datang tiap malam ancam-ancam. Bapak stres, akhirnya dia gantung diri di pohon rambutan belakang rumah. Saya berhenti. Napas berat. Ayu meraih tangan saya hangat. Ibu. Dia kuat. Dia bilang kita harus bertahan. Dia ambil kerja serabutan. Cuci piring, jualan gorengan, sampai jadi penjahit. Tapi suatu malam, pabrik tekstil bekas itu terbakar. Api cepat menyebar karena banyak kain. Ibu mendengar kabar dan langsung lari. Dia pikir masih ada yang bisa diselamatkan. Aku ikut. Suara saya gemetar. Aku masuk. Ingin ambil foto keluarga, tapi kayu plafon runtuh. Aku terjebak. Ibu, dia kembali. Menyeretku keluar, tapi api menyambar bajunya. Aku berhasil keluar, tapi ibu tidak sempat. Air mata mengalir pelan di pipi saya. Tidak deras. Tapi dalam seperti sumur tua yang akhirnya dibuka lagi. Aku selamat. Tapi tanganku terbakar dan ibu meninggal di rumah sakit kecamatan. Aku janji padanya. Aku akan jadi orang yang selalu menolong. Karena dunia tidak menolong kami. Sekar menangis. Ia memeluk saya erat. Maaf, Pak Ra, maaf. Ayu juga menangis. Ia menunduk memeluk saya dari samping. Aku tidak tahu kamu melewati ini semua. Kenapa kamu tidak pernah cerita? Karena aku malu, bisik saya. Aku merasa gagal. Sebagai anak. Sebagai laki-laki, aku tidak bisa selamatkan ibu. Aku tidak bisa selamatkan bapak. Aku cuma bisa potong rumput dan hidup pas-pasan. Ayu mengangkat wajah, matanya tajam. Tapi kamu selamatkan aku, Raka, di jalan hujan itu. Dan kamu selamatkan Sekar. Kamu selamatkan keluargaku dari orang-orang yang ingin merusak. Kamu bukan gagal. Kamu adalah pahlawan yang tidak pakai kostum. Saya menatapnya. Lama. Di matanya saya tidak melihat kasihan. Tapi penghargaan, dan sesuatu yang lebih dalam. Cinta, belum berani saya pikirkan. Tapi malam itu, kami tidur di rumah Mbak Siti, di ruang tamu yang dialasi tikar. Sekar tertidur di pangkuan Ayu. Saya duduk di ambang pintu, menatap langit penuh bintang.
Tidak ada lampu kota yang menutupi, hanya bintang. Jutaan bintang. Ayu duduk di samping saya. Kamu tahu, bisiknya. Selama ini aku takut jatuh cinta lagi. Suamiku dulu baik tapi tekananku besar. Harus sempurna. Harus mandiri. Tapi kamu membuatku merasa aman. Tidak harus pura-pura. Tidak harus hebat. Cukup jadi diriku. Saya tidak menjawab. Tapi saya meraih tangannya. Perlahan. Dan ia biarkan kami duduk berjam-jam tanpa bicara. Hanya mendengar suara alam, suara hati. Esok paginya, sebelum pulang, saya bawa mereka ke makam ibu. Bunga Kamboja tumbuh subur. Saya letakkan bunga liar yang dipetik Sekar. Bu, bisik saya. Ini Ayu dan Sekar. Mereka, keluargaku sekarang. Angin berhembus pelan. Daun-daun bergoyang. Seolah ibu tersenyum. Dan untuk pertama kalinya saya merasa, pulang bukan hanya soal tempat, tapi soal hati. Kami kembali ke Jakarta dengan perasaan yang berbeda. Bukan hanya karena udara kota yang pengap dan bising, tapi karena ada sesuatu yang baru, sebuah kedekatan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Di desa, dinding antara kontrak dan nyata mulai retak. Ayu lebih sering menyentuh lengan saya saat turun dari mobil. Sekar memanggil saya Ayah Rak tanpa malu-malu. Dan Mbak Tini, ia sudah tidak lagi menyebut saya Pak Raka dengan nada ragu, tapi dengan senyum hangat, seolah saya memang bagian dari rumah ini. Tapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Hari Senin pagi, saat saya sedang menyiram tanaman di halaman belakang, Mbak Tini datang dengan wajah pucat, memegang ponselnya. Pak Raka, ini menyebar cepat, katanya gemetar. Saya mengambil ponselnya. Di layar, sebuah unggahan viral di media sosial, platform lokal yang biasa jadi tempat gosip selebriti dan skandal pejabat. Judulnya, Cewek Kaya Dijebak Tukang Kebun. CEO cantik ditipu suami kontrak anak desa. Di bawahnya ada foto-foto kami dari desa. Ayu dan saya duduk di pematang sawah, tangan saling dekat. Foto Sekar memeluk saya di reruntuhan rumah tua. Dan satu tangkapan layar percakapan palsu yang diklaim dari grup WA tetangga. Katanya dia cuma dibayar 100 juta buat nikah setahun. Setelah itu dia minta warisan. Isi tulisan itu keji. Wanita muda kaya selalu jadi korban lelaki miskin yang cari kesempatan. Lihat matanya, pasti licik. Mau naik kelas dengan cara culun. Anak desa kayak gitu nggak mungkin dicintai secara tulus. Pasti ada misi warisan atau saham perusahaan. CEO kok bisa tertipu? Otaknya di mana? Saya menatap layar diam. Tidak marah, tidak langsung. Tapi di dada sesuatu membeku. Seperti es yang perlahan merayap ke jantung. Itu semua bohong? Desis Mbak Tini. Saya tahu Pak Raka orang baik. Saya menyirahkan ponsel kembali. Biarkan saja, Mbak. Orang suka bicara tentang hal yang tidak mereka mengerti. Tapi saya tahu, ini bukan sekadar omongan. Ini bisa merusak Ayu, reputasinya, perusahaannya, bahkan Sekar. Dan saya salah satu penyebabnya. Siang itu, Ayu pulang lebih awal. Wajahnya muram. Ia langsung masuk kamar, tidak seperti biasanya yang langsung menyapa Sekar. Ayu? Panggil saya pelan di ambang pintu. Ia menoleh. Matanya basah. Kamu tahu? Mbak Tini tunjukkan. Ini gila, Raka. Ada yang bilang kamu penipu. Ada yang bilang aku gila. Investor mulai tanya-tanya. Wartawan telepon HRD. Aku bahkan dapat pesan, hati-hati dia mungkin mau bunuh kamu buat warisan. Saya menatapnya. Kalau kamu mau klarifikasi, aku izin. Atau kalau kamu mau akhiri kontrak lebih cepat, aku mengerti. Ayu mendadak berdiri. Apa? Kamu pikir aku peduli sama omongan orang? Aku peduli sama kamu. Aku marah karena mereka menghina kamu. Padahal kamu yang paling tulus di antara semua orang yang pernah masuk hidupku. Saya terdiam. Tidak menyangka ia akan membela saya sekuat ini. Kita tidak akan klarifikasi, lanjutnya tegas. Kita biarkan mereka bicara. Karena pada akhirnya yang tahu siapa kamu, hanyalah orang-orang yang melihat hatimu. Saya mengangguk. Tapi di dalam, rasa bersalah tidak hilang. Keesokan harinya, Sekar pulang dari sekolah dengan mata merah. Ia langsung lari ke kamar. Saya mengikutinya. Pintu terbuka sedikit. Ia duduk di lantai, memeluk boneka kelincinya, menangis. Sekar? Panggil saya pelan. Ia menoleh, wajahnya basah. Semua temanku bilang ayahmu cuma tukang kebun yang pura-pura. Katanya kamu mau rampok harta mama. Katanya kamu bukan ayahku sungguhan. Dada saya remuk, saya duduk di sampingnya, memeluk erat. Dengar, nak, aku memang tukang ngarit. Aku memang dari desa. Aku tidak punya uang banyak. Tapi yang aku punya,
adalah cinta. Dan cinta itu nyata. Aku mencintaimu bukan karena kamu anak siapa, tapi karena kamu, anak yang lucu, pintar, dan punya hati besar. Ia menangis makin keras. Tapi kenapa mereka jahat? Karena mereka takut pada hal yang tidak mereka pahami, bisik saya. Orang yang hidupnya kosong suka merendahkan orang lain supaya merasa lebih tinggi. Tapi kita tidak perlu ikut. Kita cukup tahu siapa kita. Ia mengangkat kepala. Jadi, kamu tetap mau jadi ayahku. Meskipun orang bilang kamu bukan, saya menatap matanya. Selama kamu mau, aku akan selalu jadi ayahmu. Kontrak atau tidak, ia memeluk saya erat-erat. Seolah takut saya menghilang. Beberapa hari kemudian, gosip semakin liar. Ada podcast yang membahas kasus suami bayaran, bahkan acara infotainment menampilkan rekonstruksi dramatis. Tukang kebun nekat menipu CEO cantik. Beberapa tetangga kompleks mulai menjauh. Saat saya jalan di taman, ibu-ibu berbisik, itu dia, yang mau warisi uang miliaran, tapi Ayu tidak gentar. Di kantor, ia memposting foto kami berempat. Dia, saya, Sekar, dan Mbak Tini sedang makan malam sederhana di teras rumah. Captionnya, ini keluargaku. Bukan keluarga sempurna, tapi penuh cinta. Biarkan dunia bicara. Kami hanya ingin hidup dengan jujur. Dan untuk yang terus menyebarkan fitnah, tolong pikirkan anak-anak yang menonton. Jangan ajarkan mereka bahwa kebaikan itu palsu. Postingan itu meledak. Ribuan komentar. Banyak yang berubah pikiran. Setelah baca ini, aku nyesel ikut nyebarin. Anaknya lucu banget. Kasihan kalau sampai kena bully. Lelaki di foto itu matanya bersih. Nggak mungkin jahat. Tapi yang paling membuat saya terdiam adalah pesan dari nomor tak dikenal. Maaf Pak Raka, saya yang pertama kali sebar cerita itu. Saya iri lihat Bu Ayu punya suami yang begitu setia. Saya kira semua pria seperti mantan saya. Tapi setelah lihat Anda peluk anak itu, saya sadar. Maaf sudah meragukan kebaikan. Saya tidak membalas. Tapi saya simpan pesan itu. Karena di tengah badai fitnah, ada satu hal yang tidak bisa dihancurkan. Kejujuran. Dan saya bersyukur, meski hidup saya penuh luka, Tuhan masih memberi saya kesempatan untuk membuktikan bahwa orang kecil pun bisa punya harga besar. Tapi yang tidak saya duga, badai belum benar-benar berakhir dan ujian terbesar justru datang dari dalam rumah ini sendiri. Hari-hari terasa semakin cepat berlalu, seperti daun yang hanyut di sungai musim hujan. 1 bulan lagi. Hanya 1 bulan sebelum kontrak ini berakhir. Saya tahu tanggalnya dengan pasti. Tanggal 14 Desember. Hari ketika saya harus kembali ke Kedung Rejo. Kembali menjadi tukang arit. Kembali hadap sederhana. Kembali sendiri. Awalnya, saya membayangkan hari itu sebagai saat pembebasan. Saat saya bisa lepas dari dunia yang bukan milik saya. Saat saya bisa kembali ke tanah yang saya kenal, ke sawah yang saya rawat, ke ketenangan yang tidak perlu dibayar mahal. Tapi sekarang, bayangan itu terasa kelam, karena satu hal telah berubah. Saya tidak ingin pergi, bukan karena uang, bukan karena kemewahan rumah Ayu, bukan karena gelar suami CEO yang membuat orang desa memandang saya dengan hormat, tapi karena mereka Ayu. Dengan senyumnya yang mulai sering muncul tanpa paksaan. Dengan caranya menatap saya saat saya sedang menyiram bunga, seperti melihat sesuatu yang luar biasa. Dengan suara lembutnya saat ia memanggil nama saya di malam hari, hanya untuk bertanya apakah saya sudah makan, Sekar. Dengan tawanya yang renyah, dengan gambar-gambar yang selalu dia kasih kepada saya. Ini Ayah Rak, lagi potong rumput bareng aku. Dengan pelukannya yang erat setiap pagi sebelum sekolah, seolah takut saya menghilang dalam tidurnya. Dan Mbak Tini, yang kini memanggil saya Mas Raka dengan nada akrab, bahkan menyisihkan porsi makanan lebih besar karena tahu saya suka nasi hangat dengan ikan asin. Rumah ini bukan lagi tempat asing, ini sudah jadi rumah, tapi saya tidak bisa lupa siapa saya. Dan abik sepakatan kam, kontrak adalah kontrak. Janji adalah janji. Jadi saya mulai berkemas, perlahan, tanpa suara. Di malam-malam sepi, saya lipat pakaian-pakaian baru yang dulu terasa aneh di tubuh saya. Saya simpan foto-foto kecil. Sekar naik sepeda pertama kalinya. Ayu tertawa saat kita main monopoli. Saya dan Mbak Tini masak sambal di dapur. Suara saya mau saya masukkan ke dalam kotak kayu kecil, satu-satunya yang saya bawa dari desa. Saya juga menulis surat untuk Ayu, untuk Sekar. Surat yang mungkin tidak akan pernah saya berikan. Kepada Ayu yang kuat, terima kasih telah memberiku kesempatan menjadi bagian dari hidupmu, meskipun hanya sementara.
Aku tahu aku bukan pria yang pantas dicintai. Tapi selama 1 tahun ini, aku belajar arti keluarga. Aku belajar bahwa cinta tidak selalu datang dari kemiripan, tapi dari saling mengisi. Kamu mengajarkanku bahwa harga diri bukan soal uang, tapi soal integritas. Aku tidak akan pernah melupakanmu. Dan jika suatu hari kamu merindukan angin pedesaan atau aroma tanah basah, aku akan ada di sana. Dengan cinta yang tidak bisa kukatakan, Raka. Untuk Sekar. Nak, jangan pernah berhenti percaya pada kebaikan. Dunia memang kadang jahat, tapi selama kamu punya hati yang tulus, kamu akan selalu punya ayah. Dimanapun aku berada, aku bangga padamu. Dan aku mencintaimu seperti anak kandungku sendiri, Ayah Rak. Saya letakkan surat itu di laci meja, di bawah foto keluarga, dan saya mulai mempersiapkan kepergian. Saya telepon adik saya, Dina. Kakak mau pulang. Uang kuliahmu sudah lunas, kan? Iya, Kak, jawabnya. Tapi, kok buru-buru? Kamu nenggak betah. Bukan begitu, kata saya pelan. Cuma, waktuku di sini sudah habis. Kakak, kamu jatuh cinta sama Bu Ayu ya? Saya diam. Lama. Mina, fisik saya. Tapi cinta itu bukan hakku. Aku cuma suami kontrak. Dina menarik napas. Kakak bodoh. Cinta bukan soal status, tapi soal keberanian. Kalau kamu pergi, kamu bukan cuma meninggalkan mereka, kamu meninggalkan dirimu sendiri. Percakapan itu menggema di kepala saya sepanjang malam, tapi tetap, saya lanjutkan persiapan. Sampai suatu sore, saat saya sedang mengemasi koper kecil yang dulu saya bawa dari desa, masih compang-camping, Sekar masuk ke kamar. Ia diam. Matanya membesar melihat koper terbuka, pakaian dilipat rapi, bak-rak. Mau pergi? Suaranya kecil. Saya tersenyum. Iya, Nak. Sudah waktunya. Aku boleh ikut? Tidak, sayang. Ini urusan dewasa. Kamu harus di sini sama Mama, tapi aku mau sama kamu. Ia menangis. Kalau kamu pergi, aku nggak mau punya ayah lagi. Aku cuma mau kamu. Saya memeluknya erat, tapi ia menolak pergi. Malah malam itu saya temukan koper saya hilang. Saya cari kemana-mana. Gudang, garasi, kamar tamu. Amidadiad. Besoknya, ayah lihat koper itu tersembunyi di balik lemari Sekar, ditutupi boneka-bonekanya. Ia menyembunyikannya. Saat saya hadapi, ia menangis. Aku nggak mau kamu pergi. Aku sayang kamu. Kalau kamu pergi, hatiku remuk. Saya duduk di lantai, memeluknya. Air mata saya akhirnya tumpah. Pertama kali sejak lama. Tidak bisa ditahan lagi. Ayah juga sayang kamu, Nak, bisik saya. Sangat sayang, tapi ayah tidak bisa tinggal. Ini bukan rumah raya. Itu bohong. Teriaknya. Kamu bilang kamu cinta kami. Orang yang cinta nggak pergi. Saya terdiam. Karena ya benar, dan malam itu Ayu datang ke kamar saya. Pintu sedikit terbuka. Iwa melihat saya duduk di tepi kasur, menatap koper yang sudah saya ambil kembali dari lemari Sekar. Kamu benar-benar mau pergi? Tanyanya pelan. Saya mengangguk. Kontrak selesai. Aku sudah dapat semua yang dijanjikan. Dina kuliah gratis. Aku punya uang. Aku harus kembali. Ia berdiri di ambang pintu. Siluetnya samar di bawah lampu koridor. Tapi, kamu tidak merasa punya hak untuk tinggal? Setelah semua yang kamu lakukan? Setelah kamu ubah hidup kami? Hidupku bukan di sini, kata saya, suara serak. Aku tukang ngarit, bukan CEO, bukan orang kota. Aku akan selalu jadi orang asing di dunia ini. Tapi kamu bukan asing buat aku, bisiknya. Dan bukan asing buat Sekar. Lalu kenapa kamu bersikeras pergi seolah kamu tidak pernah ada? Saya tidak bisa menjawab. Naya mendekat, duduk di samping saya. Aku tahu kamu takut. Takut dihina. Takut tidak cukup baik. Tapi Raka, cinta itu bukan tentang siapa yang lebih tinggi. Napi tesing simpan yang rela turun, salting genggam, dan berjalan bersama. Ina berdiri, hendak pergi. Tapi sebelum keluar, ia berbalik. Kalau kamu pergi, tolong jangan pamitan. Karena aku tidak akan izinkan diriku merelakanmu. Pintu tertutup pelan, dan saya duduk di kegelapan, dengan koper di depan mata, dan hati yang hancur. Karena untuk pertama kalinya, saya tidak ingin menjadi pahlawan yang pergi diam-diam, saya ingin menjadi pria yang diperjuangkan. Tapi apakah saya berani meminta itu? Hari terakhir tiba tanggal 14 Desember. Hari yang saya tunggu, dan takutkan langit Jakarta kelabu sejak pagi. Angin bertiup kencang, membawa aroma lembab yang menandai awal musim hujan. Di dalam rumah suasana sunyi, terlalu sunyi. Sekar tidak seperti biasanya. Ia hanya duduk di kamarnya, memeluk boneka kelinci kesayangannya, matanya merah. Ayu juga tidak bicara banyak. Ia sibuk di kantor, katanya.
Tapi saya tahu, ia harus menghindar saya sudah berkemas semalam. Koper kecil saya berisi pakaian lusuh, arit tua, foto-foto kenangan, dan surat-surat yang akhirnya tidak saya berikan. Saya mencuci muka terakhir kali di kamar mandi mewah ini, memandang bayangan saya di cermin. Wajah yang sama, tua sebelum waktunya, kulit hitam oleh matahari, tangan kasar oleh kerja. Tapi matanya berbeda, dulu kosong. Sekarang ada sesuatu yang tersisa. Luka, harapan, cinta yang tidak sempat disampaikan. Jam 8 pagi saya turun. Mbak Tini menunggu di dapur, mata berkaca-kaca. Di atas meja ada nasi uduk lengkap dengan telur dadar, kerupuk, dan sambal tomat. Makanan favorit saya? Makan dulu Mas Raka, bisiknya. Supaya kuat di jalan. Saya mengangguk, tapi tenggorokan tercekat. Saya makan pelan, setiap suap terasa seperti batu. Pukul 10, taksi yang saya pesan lewat aplikasi tiba. Saya angkat koper, ringan, tapi terasa berat sekali. Sekar berdiri di tangga memandang saya. Tidak menangis, tapi matanya basah. Aku sayang kamu, Pak Rak, bisiknya. Selamanya, saya jongkok memeluknya erat. Ayah juga sayang kamu, nak. Lebih dari apapun. Lalu saya berjalan ke ruang keluarga. Ayu belum pulang. Saya tinggalkan amplop kecil di meja, berisi surat untuknya, dan salinan kontrak yang sudah saya coret dengan tulisan, telah dipenuhi. Terima kasih itu saya keluar, langkah saya mantap. Tapi hati saya remuk. Taksi melaju perlahan keluar dari gerbang kompleks. Saya menatap rumah itu dari jendela. Rumah yang pernah asing, kini terasa seperti bagian dari jiwa saya. Saya menutup mata. Dan tepat saat mobil mulai membelok ke jalan raya, seseorang berlari dari arah gang kecil. Gadis kecil dengan rambut terurai, kaos tidur masih dipakai, sepatu tidak tertata rapi. Sekar ia berlari sekuat tenaga, menangis keras. Pak Rak, jangan pergi. Jangan tinggalkan kami. Sopir taksi menghentikan mobil. Saya turun. Sekar langsung memeluk kaki saya, menangis histeris. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Aku butuh kamu. Mama juga butuh kamu. Kamu bukan suami kontrak. Kamu ayahku. Suami mama. Saya memeluknya, air mata saya tumpah tanpa bisa dikendalikan, tapi belum selesai. Dari kejauhan, mobil SUV putih datang, melaju cepat, lalu berhenti mendadak. Pintu terbuka, Ayu keluar, tanpa payung, tanpa jaket. Hujan mulai turun deras, ia berlari ke arah saya. Rambutnya basah, bajunya menempel di tubuh. Wajahnya basah, bukan hanya oleh hujan, tapi air mata. Ia berdiri di depan saya, napasnya tersengal. Jangan pergi, bisiknya. Lalu lebih keras. Jangan pergi. Saya diam. Tidak bisa berkata apa-apa. Aku sudah janji pada diriku sendiri. Lanjutnya, suaranya pecah. Aku tidak akan jatuh cinta lagi. Karena cinta itu menyakitkan. Nggak, karena cinta itu membuatku rapuh. Tapi kamu datang seperti hujan di musim kemarau. Tanpa diminta, tanpa pamrih. Dan kamu tubah segalanya, angin menderu. Hujan makin deras. Tapi kami tetap berdiri. Di tengah genangan air. Di antara mobil dan taksi yang terparkir. Aku tidak butuh suami kontrak, katanya. Memegang kedua tanganku erat. Aku butuh kamu. Sebagai suami sejati. Sebagai ayah bagi Sekar. Sebagai tempat aku pulang. Aku mencintaimu, Raka. Dengan seluruh hatiku. Dan aku tidak peduli siapa yang bilang kamu tidak pantas. Karena bagiku. Dek Charles Mianvalis pantasnya dunia seolah berhenti. Saya menatapnya. Matanya bersinar, bukan karena kilauan kota, tapi karena ketulusan yang tidak bisa dibeli. Saya menarik napas dalam-dalam. Lalu, pelan-pelan, saya letakkan koper di tanah. Suara saya serak. Aku tidak punya rumah besar, tidak punya gelar, tidak punya uang banyak. Aku cuma punya tangan ini. Dek hati yang sudah lama menunggu seseorang seperti kamu. Ayu menangis makin keras. Tapi kalau kamu benar-benar mau, aku akan tinggal. Bukan sebagai suami kontrak, tapi sebagai suami yang mencintaimu, yang akan menjagamu, yang akan membesarkan Sekar, yang akan setia sampai akhir hayat. Ia langsung memeluk saya, erat. Seperti takut saya menghilang. Sekar ikut memeluk, tertawa, dan menangis bersamaan. Keluarga kita utuh. Keluarga kita utuh. Hujan mengguyur kami bertiga, tapi rasanya seperti sedang berada di bawah pelangi. Di tengah derasnya air langit, saya akhirnya mengerti. Cinta bukan soal siapa yang lebih tinggi. Bukan soal dari mana kamu berasal. Tapi soal siapa yang rela berdiri di tengah hujan,
Demi tidak melepas tanganmu dan hari ini, saya tidak pergi, saya pulang. Setahun berlalu sejak hujan itu, hujan yang mengubah takdir. Hari ini langit Kedung Rejo biru cerah. Udara segar, bau padi yang mulai menguning menyebar di angin pagi. Di tengah desa, sebuah tenda besar dipasang di halaman rumah Mbak Siti. Bukan untuk acara duka, tapi untuk perayaan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh warga. Pernikahan adat, bukan kontrak. Bukan pura-pura, tapi pernikahan nyata. Saya berdiri di depan cermin kayu tua, memakai beskap Jawa hitam dengan blangkon di kepala. Tangan saya gemetar, bukan karena gugup, tapi karena haru. Di samping saya Dina tersenyum mata berkaca-kaca, kakak. Akhirnya, bisiknya. Aku nggak pernah lihat kamu setenang ini. Stad dan Sirdad Hatur. Saya mengelus kain beskap, lalu menatap foto kecil di saku dada. Ayu, Sekar, dan saya berdiri di teras rumah Jakarta, tertawa. Aku cuma butuh waktu untuk percaya, kata saya pelan. Bahwa orang seperti aku bisa dicintai, Dina mengangguk. Dan sekarang seluruh desa tahu siapa kamu sebenarnya. Bukan tukang arit yang naik kasta, tapi lelaki yang membawa cinta pulang. Acara dimulai saat mentari tepat di atas kepala. Warga desa berpakaian terbaik, anak-anak bermain di sela-sela kursi bambu, musik gamelan mengalun pelan, membawa suasana sakral dan hangat. Lalu dari ujung jalan tanah, muncul rombongan pengantin wanita. Ia mengenakan kebaya putih bersulam emas, jarit batik asli desa kami, rambutnya dijepit bunga melati. Ia tidak lagi CEO dalam balutan blazer, tapi seorang istri calon ibu desa, wanita yang telah rela turun dari gedung pencakar langit untuk hidup di tanah yang sederhana. Matanya mencari saya, dan saat ia menemukan, ia tersenyum. Senyum yang sama seperti hari pertama kami bertemu, tapi kali ini tidak ada ketakutan. Hanya damai, hanya cinta. Ia berjalan pelan, didampingi oleh ayahnya, yang akhirnya datang setelah sekian lama meragukan saya. Depan hari ini dismain dapat tangan si Uret. Terima kasih sudah menjaga anakku. Upacara adat berlangsung khidmat. Siraman ijab kabul ulang di bawah payung kuning, tukar cincin, dan janji suci yang diucapkan bukan karena kontrak, tapi karena kehendak hati. Saat saya mengucapkan, saya terima nikahnya dengan mas kawin seperangkat alat potong rumput, satu ikat padi, dan cinta yang tulus. Seluruh desa tertawa, lalu menangis, karena mereka tahu, ini bukan simbol murahan. Aisyah adalah yajua saya, rumput, syakor kier, pekerjaan saya, padi, syars tanah kelahiran saya, cinta, syakor segala yang saya miliki. Usai prosesi, Ayu mendekat, memegang tangan saya. Kamu serius kasih mas kawin Arit? Saya tersenyum. Itu yang membuatku jadi diriku. Dan kamu mencintaiku karena aku apa adanya, bukan? Ia mencium pipi saya. Aku mencintaimu karena kamu. Malamnya, di bawah lampion-lampion kecil yang digantung di pepohonan, kami makan bersama. Nasi tumpeng, ayam goreng, urap, dan sambal terasi buatan Mbak Tini. Anak-anak desa bermain petak umpet, orang tua bernyanyi lagu daerah. Awasan duit semimpi. Tapi yang paling menyentuh hati adalah saat Sekar naik ke panggung kecil memegang mikrofon. Hari ini, aku punya ayah, katanya, suaranya kecil tapi jelas. Bukan ayah karena darah, tapi karena cinta. Ayah Rak tidak lahir sebagai ayahku. Tapi dia memilih jadi ayahku. Dia yang ajarkan aku main lumpur, yang temani aku belajar, yang peluk aku kalau aku takut. Dia bukan dari kota, tapi hatinya lebih besar dari semua gedung di Jakarta. Anak-anak desa diam. Dewasa menunduk menyeka air mata, jadi aku mau lepas lampion biar Tuhan tahu. Ia mengambil lampion kertas dari tangan saya, menulis sesuatu dengan pensil, lalu melepaskannya ke udara malam. Di atasnya tertulis, "Terima kasih, Ayah." Lampion itu terbang tinggi, menyatu dengan ribuan lainnya, seperti bintang yang turun ke bumi. Saya memeluk Sekar erat. Tidak bisa berkata apa-apa, hanya rasa syukur yang mengalir deras. Beberapa bulan kemudian, hidup kami berubah, tapi tidak meninggalkan esensi. Saya tidak kembali jadi tukang arit harian. Tapi saya menjadi kepala program CSR Yayasan Peduli Negeri yang fokus pada pembangunan desa-desa terpencil. Saya yang turun langsung ke lapangan, yang memilih lokasi, yang mengajari petani teknik pertanian organik, yang bangun sekolah darurat dari hasil donasi. Ayu tetap CEO, tapi kini lebih sering di desa daripada di kantor.
Ia bahkan membuka klinik kecil di Kedung Rejo, tempat Dina bekerja sebagai perawat Adit. Setelah skandal korupsi terbongkar, ia dipecat. Tapi suatu hari dia datang ke kantor minta maaf. Aku iri padamu, Raka. Aku punya semua tapi tidak punya kedamaian. Kamu punya sedikit, tapi punya segalanya. Dito tidak pernah kembali. Kabarnya siap pindah ke luar negeri. Tapi sebelum pergi ia kirim surat singkat. Maaf, aku baru sadar. Cinta bukan soal memiliki, tapi melepas agar orang yang dicintai bahagia. Hari ini, saya duduk di pematang sawah, seperti dulu. Tapi kali ini Ayu duduk di samping saya. Sekar berlari-lari kejar capung. Di kejauhan, anak-anak desa sedang belajar di sekolah baru. Sekolah yang kami bangun bersama. Ayu menyandarkan kepalanya di bahu saya. Kamu bahagia? Saya menatap langit, luas, bebas, seperti hati saya. Dulu aku pikir bahagia itu punya uang, punya rumah besar, punya jabatan, kata saya. Tapi sekarang aku tahu. Bahagia itu saat kamu pulang dan ada yang menunggu. Ada yang tersenyum. Ada yang bilang, ayah sudah pulang. Ia tersenyum. Kamu bukan hanya menyelamatkanku waktu itu, Raka. Kamu menyelamatkan dirimu sendiri. Saya menggenggam tangannya. Bekas luka bakar di tangan saya masih ada. Tapi kini, bukan lagi simbol luka. Itu adalah tanda bahwa dari api, lahir kehidupan baru. Dan saat senja turun, kami berjalan pulang, menuju rumah kecil di tepi sawah. Rumah yang sederhana, tapi penuh cinta karena akhirnya, saya bukan lagi tukang arit yang menolong CEO. Saya adalah suami, ayah, manusia yang akhirnya pulang